Dari berbagai pelanggaran yang terjadi, lambat laun kepercayaan Indonesia terhadap keberadaan sekutu meredup. Tak terkecuali dalam urusan pengiriman perbekalan tawanan perang di Jawa Barat misalnya. November 1945, tanpa pemberitahuan kepada pihak TKR, sekutu mengirimkan perbekalan untuk tawanan di Bandung dengan menggunakan kereta api melalui jalur Cikampek. Alhasil, di tengah perjalanan, sekutu yang terdiri dari belasan tentara Gurkha Rifle diberhentikan dan dihadang oleh resimen TKR Cikampek. Peristiwa Dawan itu terjadi ketika satu lokomotif yang memuat logistik Inggris berjalan dari arah Jakarta menuju Bandung, dan ketika dicegat lepas dari stasiun Cikampek oleh pasukannya Resimen 5 yang pada waktu itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Mupreni, yang mencegat waktu itu adalah Letnan Priyatna. Mereka bertanya tentang surat izin itu kepada pimpinan rombongan yang waktu itu dipimpin oleh seorang perwira Inggris, kalau nggak salah pangkatnya letnan. Ketika itu ada dialog yang tidak kurang lebih, mana surat izin dari pemerintah Indonesia untuk lewat ke Cikampek? Jawabannya waktu itu dari Letnan Inggris, apa? Anda menginginkan saya memberikan surat izin kepada pasukan yang waktu itu sudah menang perang gitu. Itu jawaban itu ternyata tidak membuat puas pasukan Letnan Priyatna. Ketika terjadi adu mulut, tiba-tiba menyalak sebuah letusan senjata dari arah gerbong yang waktu itu berhenti. Nah, dari situ mulai terjadi pertempuran yang berakhir dengan meninggalnya, gugurnya sebagian besar pasukan Inggris, yang disisakan cuma 4 orang Gurkha waktu itu, dan langsung ditawan oleh pasukan Priyatna. Itu yang terjadi. Untuk menghindari peristiwa Dawan, markas besar sekutu kemudian memilih alternatif perjalanan menuju Bandung. Jalur darat melalui Bogor, Sukabumi, dan Cianjur kemudian dipilih karena dianggap lebih aman dibanding jalur kereta api Cikampek. Namun, diajukannya kerjasama operasional dengan Tentara Keamanan Rakyat dalam pengiriman perbekalan tawanan perang oleh sekutu tak urung justru menciptakan malapetaka baru. Pencegatan yang terjadi di jalur Sukabumi hingga perbatasan Bandung Cianjur itu sebetulnya dimulai dari suatu kejadian yang melibatkan Panglima Komandemen Jawa Barat pada waktu itu, yaitu Mayor Jenderal Didi Kartasasmita. Ada sebuah cerita dalam biografinya Pak Didi waktu itu, dalam perjalanan menuju Jakarta dan bersiborok dengan konvoi Inggris pada waktu itu, konvoi Inggris yang akan bergerak menuju Bandung dari Jakarta. Jadi mereka lewat Puncak, Pak Didi juga lewat Puncak. Nah, itu terjadi macet dan membuat lama. Pak Didi sampai bilang begini, wah ini siapa nih? Kayaknya sebenarnya tentara Inggris kepada pengawalnya ya. Kok nggak ada TKR-nya gitu? Wah, ini nggak bisa dibiarkan. Kesepakatan Sahrir harus dilaksanakan oleh Pak Didi. Pak Didi oke, tetapi melihat kenyataannya Inggris tidak konsisten dengan janjinya, mereka melanggar janji. Akhirnya Pak Didi pun bicara kepada komandan-komandan resimen termasuk Pak Edi. Pak Didi bilang, ya sudah, para komandan resimen yang daerahnya dilewati oleh tentara Inggris, saya serahkan kebijakan kepada Anda. Sekalipun Anda mau menyerangnya, silakan. Atas dasar itulah Pak Edi mempersiapkan penghadangan yang terjadi di awal itu di Bojong Kokosan ya. Strategi penyerangan disusun. Pasukan Tentara Keamanan Rakyat dibagi dalam 4 batalion yang tersebar di sepanjang jalan Sukabumi hingga Cianjur. Saya kan disuruh ku Bapak Haji Toha. Sekarang katanya harus menjadi pejuang katanya. Namanya Barisan Banteng. Bakal ada pertempuran hebat di Bojong Kokosan katanya begitu. Cuman sekarang mah ya siap aja katanya. Mau di sebelah mana nanti juga para pemudanya mah atau barisan ini semua ada di sini katanya gitu.
konvoi pasukan sekutu mulai meninggalkan Cigombong dan memasuki Bojongkokosan ketika pasukan Batalion 1 sudah berjaga di posisinya masing-masing. Mereka menanti iring-iringan pasukan sekutu yang akan datang. Seketika, ketegangan dirasakan semakin meningkat oleh pasukan TKR dan Laskar Rakyat. Memasuki tikungan talang luhur yang diapit 2 tebing, tank Sherman yang berada di baris terdepan terhenti oleh batang pohon yang melintang memenuhi jalan. Tak berapa lama, tank Sherman meledak terkena rancau darat. Pasukan tentara Batalion 59 Jets dari Divisi ke-23 India kemudian disambut dengan rentetan peluru, bambu runcing, batu, dan granat yang dilempar dari balik pohon perbukitan oleh para pejuang. Berbekal 10 butir peluru dari jenis Navan Landfill yang dipakainya, Soleh Muda bersama TKR dan Laskar Rakyat menggempur barisan sekutu. Strategi memukul ular berbisa yang diperintahkan Komandan Resimen 3 Sukabumi tampak berhasil membuat pasukan sekutu kocar-kacir. Efektif, karena Pak Edi Sukardi berdasarkan pengalaman beliau dan pendidikan beliau sebagai peta di Bogor dulu, karena pemilihannya menghadapi perbandingan antara kita dengan lawannya kuat, dikawal 1 batalion, dikawal oleh setengah skuadron Lancer, panjang konvoi ini kira-kira 12 kilo, dan medannya sempit, belak-belok, jadi paling tepat adalah penghadangan hambus. Jadi dipukul tengkuknya dulu, kalau ledak ini terhenti semua. Pas demikian terhenti itulah diserang hit and run, dengan granat, tembakan, hambus, lari gitu. Taktik sergap dan lari dijalankan. Para pejuang Indonesia menyerang dan kemudian menghilang. Serangan yang dilakukan pejuang Indonesia membuat iringan konvoi terpenggal. Konvoi paling belakang masih tertinggal jauh di wilayah Parung Kuda. Moral pasukan sekutu menurun, sementara perjalanan ke Bandung masih cukup jauh. Keesokan harinya, 10 Desember 1945, 3 pesawat tempur Angkatan Udara Inggris membombardir Cibadak. Serangan udara itu adalah bentuk serangan balasan dari sekutu. Namun tampaknya, markas besar sekutu salah sasaran. Pada saat 3 pesawat tempur Inggris melakukan pemboman di Cibadak ini, yang ada adalah rakyat sipil dan tidak ada sama sekali tentara.